Waktu dan kesempatan kami persilakan, tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bi fadlillahi ta'ala bi taufiqi ukhatil kiram azanallahu wa iyyakum. Bifadillahi ta'ala kita bisa bermuajah di dalam sesi kajian ngaji subuh yang di dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang fenomena di antara fenomena yang hari ini mengemuka lisanul hali afsamil lisanil maqali, bahkan bahasa keadaan lebih fasih menunjukkan kepada fakta realita daripada bahasa klaim semata. Bumi Palestina yang hari ini kemudian sedang bergejolak sebagaimana dari semenjak puluhan tahun yang lalu ia bergejolak terutama pasca runtuhnya era Khilafah Utsmaniyah itu, maka kita mendapati Palestina sendirian menghadapi kolonialisme Zionis Israel la'natullahi itu sendiri. Nah, ketika berbicara tentang peta Palestina ikhwatil kiram azanallahu wa iyyakum, maka kita bicara tentang peta akhir zaman. Menariknya ketika kita berbicara tentang Palestina, pada prinsipnya jelas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi telah mengabarkan kepada kita keutamaan bumi Al-Quds itu sendiri. Kalaupun kemudian kita mendapati orang-orang Yahudi, Zionis, mereka kemudian menjudge dan mereka mengklaim bahwasanya bumi Palestina adalah bumi Al-Quds atau Yerusalem adalah bumi yang dijanjikan kepada mereka, maka pada prinsip itu semua merupakan klaim-klaim dusta yang tak berdasar. Kita tahu betul, ketika tegak era kekhilafan Utsmaniyah, mimpi mendirikan negara, katakanlah merampas bumi Al-Quds dari pangkuan Al-Khilafah, yakni dari pangkuan kekhilafan Utsmaniyah, itu diantara target yang kemudian diimpikan oleh seorang Bapak Zionis internasional yang dalam hal ini terkenal dengan nama Theodor Herzl itu sendiri. Di dalam catatan sejarah kita mendapati buktinya. Bagaimana kemudian seorang Theodor Herzl membangkitkan semangat orang-orang Yahudi agar mereka memiliki tanah kelahiran, dan Al-Quds Palestina adalah tanah yang kemudian mereka pilih. Buminya para nabi. Jelas dalam hal ini berbicara tentang bumi Al-Quds, buminya para nabi ini adalah bumi bumi yang di antara bumi yang kemudian tanah yang diberkahi, yang disucikan, Ardul Muqaddasah yang merupakan hak miliknya kaum muslimin, bukan hanya milik kaum muslim Palestina. Di dalam Al-Quran ketika kita berbicara tentang Al-Quds, maka Allah bahkan menyitir peristiwa Al-Isra atau perjalanan di waktu malam ketika kemudian Nabi SAW pada Amul Huzni menjelang masa hijrahnya baginda Nabi SAW dari Mekah ke Madinah ke Yasrib itu, maka kita mendapati di dalam bahasa Al-Quran Allah menggambarkan keutamaan Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama orang-orang beriman, yang merupakan kiblat pertama orang-orang beriman yang Allah kemudian tetapkan menjadi tempatnya Isra'nya baginda Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sendiri. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat min surat Al-Isra, al-ayat al-ula. Bahkan di sini Allah menggambarkan subhanalladzi, maha suci dia Allah Ta'ala yang kemudian perjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan pada malam hari. Nah, maka dari itu dinamakan sebagai Al-Isra, ini perjalanan di malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yakni suatu tempat yang kemudian kami berkahi sekelilingnya.
bayangkan kalau kemudian sekelilingnya diberkahi, ya tentu termasuk diantaranya yang paling utama adalah Masjidil Aqsa-nya itu sendiri. Linuriyahu min ayatina, agar kami kemudian bisa menunjukkan kepada ia Muhammad SAW tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah tabaraka wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Di dalam ayat ini ketika Allah tegaskan alladzi barakna haulahu, ini menunjukkan kepastian berkahnya kemudian bumi Al-Quds itu sendiri. Apa yang kemudian kita saksikan hari ini dan kita mendapati di antara ulama kita ada yang kemudian diciduk oleh rezim alaihi dalam hal ini di Masjidil Aqsa itu. Dan apa yang kemudian kita dapati pemberitaan tentang wilayah tepi barat Gaza itu sendiri itu bagian dari bumi Al-Quds, bumi Palestina yang merupakan tanahnya milik orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita bicara tentang tentang Masjidil Aqsa, tentang bumi Al-Quds, maka dia berbicara tentang gambaran itu satu area itu sendiri. Nah, di dalam kitab Hadirul Alam Islami ini ada sisi yang menarik di mana Profesor Dr. Tajfsir Ahmad Harran itu di dalam kitab Hadirul Alam Islami belum menyetir apa yang kemudian terjadi hari ini, berbicara tentang sepak terjang Zionis Israel ini menunjukkan suatu gambaran dari asar yang dipengaruh hilangnya kekhilafan itu sendiri. Karena ketika kita bicara tentang Palestina dan himayah perlindungan atas bumi Al-Quds dari incaran katakanlah orang-orang kafir barat, dalam hal ini Zionis Israel yang sudah terbukti dan di-backing oleh negara-negara besar, waliyadzubillah, maka itu semua terjadi, salah satunya di dalam catatan sejarah pun juga terbukti itu akibat dari hilangnya kekhilafahan yang disifat oleh baginda Nabi SAW sebagai imam, sebagai junah perisai itu sendiri. Bahkan di dalam kita belum mengatakan ada 4 poin ya, karena lidia bil khilafati, yakni oleh sebab hilangnya kekhilafan itu asarun balighun fi waqil ummah fi waqil ummati as-siyasi wa yumkinu hasruhu fi mayali, di mana akibat dari hilangnya khilafah Islamnya itu ini menimbulkan dampak yang sangat nyata, yang sangat besar kepada realita umat secara politik. Dan mungkin kemudian diringkas dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, awalan dia budaulatil Islam al-kubra, yakni hilangnya kemudian negara Islam yang besar. Itu adalah realita. Ketika kemudian hilang kekhilafan ikhwatul kiram azallahu wa iyyakum, maka kita mendapati hilangnya kemudian negara besar yang superpower yang kemudian menyatukan seluruh negeri kaum muslimin di bawah naungan kekuasaan. Kita bisa membayangkan kalau kemudian hari ini saja negara-negara nation state yang katakanlah kecil-kecil itu, negeri kaum muslimin bisa berdaya, tanda petik, dari aspek katakanlah perlengkapan militer dan lain sebagainya, dari aspek katakanlah militernya misalnya, kita bisa membayangkan kalau kemudian negeri kaum muslim bersatu di bawah naungan satu kepemimpinan, satu komando khalifah itu sendiri, maka yang akan terjadi itu penyatuan kekuatan militer, kekuatan potensi kekayaan itu sendiri dan sebagainya. Kita bisa membayangkan seperti ibarat lidi-lidi yang kemudian disatukan oleh satu ikatan, maka dia tidak akan mudah untuk dipatahkan. Tapi bayangkan ketika kemudian lidi diambil satu dipatahkan, ambil satu dipatahkan, maka hancur semuanya, kan begitu. Sedikit demi sedikit. Itu yang terjadi hari ini ketika kemudian umat Islam hari ini kemudian terpecah belah, tercerai-berai di dalam sekat-sekat nation state itu sendiri. Nah, poin yang kedua adalah dalam hal ini hilang kemudian negara yang dahulu kala menaungi kaum muslimin dan watajmusyam lahum, menyatukan potensi kekuatan mereka, watadfa'anhum watahmilu dinahum ila ardin jadidatin, dan juga mengemban, membela mereka, membela kehormatan mereka, menyatukan kaum muslimin dengan juga mengemban dakwah Islam ini, din Islam ini ke negeri-negeri yang baru, dibuka, difutuhat, dalam rangka apa? Menyebarkan rahmat bagi semesta alam. Dan yang ketiga adalah hilangnya kemudian negara allati kanat, yang kemudian turhibu aduallah, yang mampu membuat takut yang musuh Allah dan musuhnya kaum muslimin.
di mana kekuatan dunia ketika itu memperhitungkan 1000 kali. Nah, kita mendapati hingga kemudian ketika bicara tentang fenomena Turki Utsmani misalnya yang dalam kondisi lemah sekali itu masih memiliki izzah, nah, itu khilafah. Nah, kita mendapati betul pada poin keempat yang hilangnya kemudian ghiyabu daulatil lati arafa al-yahud wa ta'akkadu arrafa al-yahuda wa ta'akkadu annahu la sabila lahum ila Filastin illa bitahtimiha. Hilangnya kemudian suatu negara yang yang memperkenalkan kepada Yahudi, yang memahamkan kepada Yahudi dan menegaskan kepadanya bahwasanya tidak ada jalan bagi mereka Yahudi untuk menguasai Palestina melainkan dengan cara setelah ia hancur atau dengan cara menghancurkan khilafah itu sendiri. Wa dzalika wadihun min tasrihi ahadi qadatihim hina qala innal af'a al-yahudiyyata labudda an tamurra bil astanati fi tariqiha ila Filastin. Jadi bagian dari protokol of Zion itu sendiri, bahwa satu-satunya jalan ya bagi orang Yahudi untuk katakanlah menguasai bumi Palestina dalam hal ini itu dengan cara menghancurkan kekhilafan itu sendiri. Apa yang kemudian terjadi hari ini pada prinsipnya ikhwatul kiram azallahu wa iyyakum. Ini gambaran takalais fil baida yaqtul hazama. Bagaikan unta di padang pasir yang mati kahusan wal mafauqa zuhuri mahmud. Padahal air di atas punggungnya tersimpan. Ini diutarakan oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Hanbali di dalam kitab Al-Adab Asy'ariyah. Kondisi umat Islam hari ini yang kemudian jumlah mereka banyak, mereka punya banyak katakanlah jumlah kaum muslimin. Mereka memiliki banyak katakanlah pasukan militer di berbagai macam negeri kaum muslimin itu. Mereka memiliki banyak artileri, perlengkapan militer, perlengkapan perang di berbagai macam negeri kaum muslimin itu. Tapi apa yang kemudian kita dapati hari ini, negara kecil modelnya Zionis Israel ini dengan seenaknya kemudian melakukan kejahatan besar, membantai kaum muslimin, anak-anak, perempuannya, bukan hanya orang dewasa. Itu yang kita dapati sudah berapa banyak itu anak-anak kaum muslimin yang kemudian meninggal di Palestina. Jangan bicara tentang beberapa hari ini, dalam hitungan jumlah hari saja itu sudah sangat banyak anak-anak, perempuan. Ini belum berbicara tentang ya kaum muslimin secara umumnya di sana menembus angka lebih dari 1000 orang. Ini nyawa manusia, ini bukan nyawa ayam. Orang saja kalau berbicara tentang nyawa ayam itu merasa rugi sekali lah. Ini manusia. Kemana kemudian pasukan-pasukan militer yang ada di negeri kaum muslimin itu? Nah, ini tentu menjadi aib bagi kaum muslimin. Bagaimana bisa kemudian negara Zionis Israel yang tidak seberapa kekuatannya itu, yang dalam hal ini jelas-jelas nyata didukung oleh negara-negara kafir barat dalam hal ini menjadi PR bagi umat Islam. Kalau mereka bisa bersatu, kenapa kemudian orang-orang kaum muslimin dengan nama besarnya, dengan amanah dari baginda Nabi SAW itu, dengan petunjuk dalam Al-Quran itu, ini stansarukum fiddin fa'alikumun nasar, ini kemudian tidak bergerak. Ini merupakan aib memalukan bagi kaum muslimin sedunia. Kita sudah melihat betul dan itu nyata. Bagaimana kemudian negara Palestina yang kemudian kita saksikan hari ini, dahulu pasca runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah, maka mereka melakukan migrasi sedikit demi sedikit dengan bantuan dibuka oleh Inggris ketika itu. Yang tadinya mereka hanya 5% menjadi 10%, 15%, 20%. Yang tadinya kaum muslimin mayoritas di Palestina, hari ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, kaum muslimin di Palestina hanya menempati sekitar 15% dengan jumlah sekitar 5 juta penduduk kaum muslimin di sana. Sedangkan orang-orang Yahudi menempati 85% bumi Al-Quds dengan jumlah penduduk 9 juta. Ini merupakan aib bagi kaum muslimin. Kemana kemudian para penguasa bagi kaum muslimin? Pada prinsipnya ikhwatul kiram a'azallahu wa iyyakum, bahkan dalam peta saja tidak kita temukan. Nah, mana Palestina? Kita mendapat itu kaum muslimin ini tidak jauh. Kaum muslimin, negeri kaum muslimin, para penguasa negeri kaum muslimin, maka menjadi kewajiban bagi mereka dalam hal ini ikhwatul kiram a'azallahu wa iyyakum mengirimkan bantuan yang real, yang mampu kemudian menghentikan kejahatan, kemungkaran Israel ini.
Ketika baginda Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Barang siapa di antara kalian menyaksikan kemungkaran maka ubah dengan tangannya. Wa illam yastati fabilisani, kalau tidak mampu dengan tangan maka boleh kemudian dengan lisan. Artinya pada prinsip hukum asalnya yang namanya kemungkaran itu dia dicegah dengan kekuatan tangan. Nah, kalau kemudian tidak mampu ini bersyarat, boleh dengan lisan, syaratnya kalau memang tidak mampu dengan kekuatan tangan, tidak memiliki kekuatan tangan. Maka dalam hal ini kalau kita bicara tentang posisi di dalam hadis ini, bagi mereka yang kemudian diamani kekuasaan, memiliki amanah kekuasaan mampu memberikan komando atas pasukan kaum muslimin itu, maka pada prinsipnya tidak akan gugur kewajiban nahi mungkar yang jelas-jelas kita saksikan hari ini dalam pemberitaan-pemberitaan yang luar biasa memprihatinkan itu. Tidak akan bisa kemudian gugur kewajiban nahi mungkar dari mereka yang memiliki kekuatan tangan, melainkan dengan cara menggerakkan kaum muslimin, pasukan-pasukan militer kaum muslimin dari barak-barak mereka, mengerahkan kemudian artileri pesawat-pesawat tempur, tank bajat yang kemudian mereka miliki di barak-barak militer itu. Ini menjadi kewajiban yang ditakyin atas mereka, jelas wajib memberikan pertolongan kepada kaum muslimin di Palestina. Kita memahami betul bagaimana kemudian pada era kekhilafan Abbasiyah, misalnya Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Ketika sosok Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini mendapati seorang perempuan, seorang syarifah Alawiyah yang kemudian mengaku sedang dizolimi, kemudian dia melontarkan kalimat wa mu'tasamah dengan nida, dengan seruan yang menggambarkan penderitaan dirinya, meminta bantuan kepada Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Dia berteriak agar didengar oleh orang-orang, kemudian orang-orang menyampaikan kepada Al-Mu'tasim Billah. Apa yang kemudian terjadi? Al-Mu'tasim Billah menyambut seruan muslimah ini oleh sebab kezaliman orang-orang Bizantium atau Romawi di kota Amuria atas seorang perempuan muslimah ini. Khalifah Al-Mu'tasim Billah mengirimkan bala tentara yang dengan jumlah yang sangat besar. Bahkan digambarkan kalau ibarat kepalanya ada di kotak mana, maka ekornya di kotak yang lain. Ini menggambarkan saking besarnya bala tentara pasukan yang dibawa oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini dalam rangka menaklukkan, dalam rangka menyelamatkan muslimah yang dizolimi. Ini belum dibunuh, dizolimi, ditangkap, dipenjarakan. Apa yang kemudian terjadi? 60.000 pasukan kafir harbi fi'lan Bizantium Romawi berhasil dibunuh. Selebihnya kemudian ditawan dan kota Amuria bisa ditaklukkan dan muslimah tadi bisa diselamatkan. Ini demi apa? Menjaga izahnya seorang muslimah. Hari ini seberapa banyak kemudian muslimah di Palestina itu yang sudah kehilangan nyawanya. Nah, ini kan menjadi aib bagi kaum muslimin hari ini. Ini menjadi aib bagi kaum muslimin hari ini. Keterpecah belahan kaum muslimin hari ini merupakan dosa. Merupakan dosa. Kita mendapati penyifatan. Dan apa yang kemudian kita saksikan hari dari berbagai macam pemberitaan ikhwatul kiram azanallahu wa iyyakum, maka ini menunjukkan urgensi kebutuhan orang-orang yang beriman kepada apa yang sudah disifati oleh Al-Mustafa SAW di dalam hadisnya yang mulia, innamal imamu junnatun yaqatalu mi wara'i wa yuttaqab. Di mana baginda Nabi SAW dalam hadis sahih ini menggambarkan, menyifati, memuji kedudukan seorang al-imam atau khalifah itu sebagai perisai, diserupakan di sana dengan tasbih balil, penyerupaan yang sangat kuat. Bahkan baginda Nabi SAW menyifati, mengkhususkan dengan lafal innama, sesungguhnya semata-mata yang namanya al-imam, yang di mana al-imam dengan alif lam ma'rifat ini ditafsirkan kemudian oleh al-imam al-mula al-qari dengan makna al-khalifah itu sendiri. Sesungguhnya semata-mata yang namanya khalifah, al-imam atau khalifah itu merupakan perisai. Al-imam diserupakan dengan perisai. Ini gambaran sebagaimana kaum muslimin terbiasa katakanlah berjihad menggunakan perisai berupa baju besi di masa itu. Hari ini berbicara tentang kendaraan lapis baja misalnya dan sebagainya, anti peluru, anti tembakan dan sebagainya, itu bagian dari junnah. Nah, ketika kemudian sosok khalifah digambarkan, ditasbihkan oleh kanjeng Nabi SAW sebagai junnatun, ini merupakan pujian jelas dari baginda Nabi SAW atas kedudukan sosok al-imam itu sendiri.
Dan itu seiring sejalan dengan apa yang kemudian Allah sifati, sifat kekuasaan, kekhilafan di dalam Islam itu, sebagaimana Allah sitir di dalam surat An-Nur ayat 55 pada kalimat wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan dia Allah Ta'ala akan berikan tamakun, kemampuan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu menegakkan agama, meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhoi atas mereka. Kalau meneguhkan agama pada diri mereka, otomatis itu menegakkan agama dalam kehidupan sendiri. Kenapa? Karena sifat kekuasaan di dalam Islam itu, sifat kekhilafan di dalam Islam, fungsinya itu untuk menegakkan din Allah. Bukan hanya itu, Allah sifati wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, mengganti rasa takut dengan rasa aman. Karena fungsi dari tegaknya kekuasaan, kekhilafan di dalam Islam itu memiliki fungsi, yakni menegakkan keamanan di tangan kaum muslimin, menjamin keamanan darah, kehormatan dari kaum muslimin, menjadi hal yang kemudian menjadi hal yang wajib dievaluasi, dimuhasabah ketika kemudian darah kaum muslimin tertumpah, dikalahkan oleh musuh. Karena sifat dari din Islam itu, ikhwatil kiram, Allah sifati huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini sifat dari din risalah Islam yang kemudian Allah turunkan kepada baginda Nabi SAW untuk dibenarkan atas berbagai macam agama-agama, keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari Islam itu sendiri. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli. Untuk dimenangkan atas agama-agama itu Allah turunkan din Islam itu kepada baginda Nabi SAW agar dimenangkan atas setiap keyakinan-keyakinan, kekufuran-kekufuran, kebatilan-kebatilan. Wajib memimpin dunia. Karena dengan Islam memimpin peradaban manusia, peradaban dunia, ini akan menebarkan rahmat bagi alam semesta. Berbagai macam kezoliman, kekuasaan-kekuasaan zolim yang kemudian menumpahkan darah dari manusia, ini bisa dicegah dengan kekuasaan kekhilafan itu sendiri. Apa yang kemudian terjadi hari ini? Peradaban kapitalisme yang memimpin dunia pada prinsipnya ini menggambarkan apa yang kemudian disabdakan oleh Al-Mustafa SAW. Bahwa keberadaan era kekuasaan katakanlah yang bertentangan dengan Islam ini disifati oleh Al-Mustafa SAW di akhir zaman itu sendiri, ikhwatil kiram, sebagai kekuasaan yang kemudian menyebabkan lahirnya berbagai macam kezaliman dan permusuhan itu sendiri. Bahkan Kanjeng Nabi SAW kemudian menggambarkan apa yang kemudian terjadi hari ini pada prinsipnya la taqumus sa'atu hatta tamtalal ardu zulman wa udwana. Ini yang terjadi hari ini. Tidaklah terjadi hari kiamat melainkan muka bumi akan diawali terlebih dahulu penuh dengan kezaliman dan permusuhan. Lafal zulman diungkapkan dalam bentuk isim nakir, kata benda tanpa alif lam. Zulman wa udwanan, begitu pula udwanan, permusuhan. Tidaklah kemudian terjadi kezaliman melainkan terjadi permusuhan. Apa yang kemudian terjadi hari ini di tengah-tengah umat manusia? Bukan hanya masalah Palestina, kaum muslimin yang dibantai oleh orang-orang Zionis Yahudi Israel alaihim. Allahumma alaika bihim, Allahumma alaika bihim, Allahumma alaika bihim. Dan apa yang kemudian terjadi kepada kaum muslimin di Rohingya misalnya? Apa yang kemudian terjadi pada kaum muslimin di Hindustan misalnya? Apa yang kemudian terjadi kepada kaum muslimin di Afghanistan, di Irak? Itu dalam catatan sejarah. Di Suriah, ini kita dapati. Belum genap kemudian peradaban rusak dan merusak kapitalisme ini memimpin peradaban dunia. Bayangkan belum genap 1 abad. Nyaris belum genap 1 abad, itu sudah berapa jumlah nyawa kaum muslimin, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang tua yang menjadi korban keganasan rezim-rezim di berbagai macam negeri-negeri hari ini di muka bumi. Kaum muslimin Suriah misalnya, berapa banyak jumlah korban, itu sudah sangat besar. Ini potret betul. As-Sadiqul Mas'um mengabarkan ini. Nah, tapi jangan kita baca sepotong. Bayangkan setelah era penuh dengan kezaliman dan permusuhan ini, di mana baginda Nabi SAW menggambarkan dalam bentuk isim nakirah zulman wa udwanan, untuk menggambarkan terjadinya ragam jenis kezaliman dan permusuhan seperti kita saksikan hari ini. Tsumma yakhruju rajul min ahli baiti wa itrati fayamla wa qistan wa adlan kama muliat zulman wa udan. Kemudian
berjeda akan muncul kemudian seorang pria dari kalangan keturunanku atau dari ahli baitku atau dari keturunanku yang akan memenuhi muka bumi dengan keseiman hidup dan keadilan sebagaimana yang memenuhi muka bumi sebagaimana sebelumnya muka bumi penuh dengan kezaliman dan permusuhan. Penuh dengan keseiman hidup, terjamin kesejahteraan, tegaknya keadilan, tegaknya syariat Islam secara kafatan. Itu namanya keadilan. Sebagaimana penafsiran Imam Syafi'i. Ya, dalam hal ini ikhwatul kiram a'azallahu wa iyyakum. Ketika baginda Nabi SAW mengabarkan akan munculnya sosok khalifah, pertanyaannya, di mana kemudian tegak kekhilafan tersebut? Betul, Al-Mustafa SAW kemudian mengabari kekhilafahan yang dimaksud itu tegak di Darul Islam di negeri Syam. Dari Salam bin Naufal radhiyallahu anhu, ia berkata, Allah bersabda, "Uqru Darul Islam bisyami." Bahwasanya pusat Darul Islam di akhir zaman itu salah satunya kelak akan muncul di negeri Syams. Di Syams. Dan ini yang kemudian diutarakan oleh para ulama yang dimaksud dengan Darul Islam fi nihayati, yakni asluhu wa maudhi'uhu, yakni menjadi tempat pokok dan tegaknya Darul Islam sendiri di Syams. Ka'annahu asyara bihi ila waqtil fitani takunu Syam yauma idzin amnan minha. Ini diutarakan oleh siapa? Oleh Al-Imam As-San'ani di dalam kitab At-Tanwir Syarhul Jami' As-Saghir. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Darul Islam di dalam kitab Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar Al-Hafiz Ibnul Athir, kemudian beliau dinukilkan oleh Al-Imam As-San'ani, yang dimaksud dengan Darul Islam itu ya tempat kemudian tegaknya Islam itu sendiri. Bisyam, di negeri Syam, ka'annahu, yakni seakan-akan mengandung isyarat, asyara bihi, Nabi SAW mengisyaratkan, yakni kepada waktu, kepada masa munculnya akan ada banyak fitnah-fitnah. Ayatakunu Syam yauma idzin, maksudnya adalah bahwasannya negeri Syam pada hari itu, pada hari di akhir zaman itu, amnan minha, termasuk wilayah yang paling aman di muka bumi. Wa alul Islam bihi aslam wa fihi hatha ala luzumi Syam indal fitani. Dan penduduk kaum muslimin dalam hal ini itu akan selamat di dalamnya. Dan di dalam hadis terkandung petunjuk ala luzumi Syam untuk berpegang kepada negeri Syam ketika kemudian fitnah-fitnah tersebar di akhir zaman. Wa ma'nahu katsir fil ahadits, dan makna seperti ini banyak kemudian diutarakan di dalam hadis-hadis yang mulia baginda Nabi SAW itu sendiri. Negeri Syam yang dimaksud mencakup wilayah Damaskus, wilayah Palestina, atau wilayah Suriah, itu wilayah negeri Syam. Yang dalam hal ini ditakyin kemudian di dalam hadis Nabi SAW lainnya lebih spesifik kemudian kekhilafan akan tegak di bumi Al-Quds itu sendiri. Ya benar Hawalah. Nabi SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, wahai putra Hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazalat ardul muqaddasati faqad danat al-zalazil wal balabil wal umur al-'idham wa sa'atu yawma idzin aqrabu minan nas min yaddi hadhi min ra'sika. Wahai Ibnu Hawala, idza ra'aital khilafata, kalau kemudian kau menyaksikan kekhilafahan. Bahkan menarik dalam hadis ini hadis akhir zaman jelas karena Nabi SAW mengaitkan dengan dekatnya masa hari kiamat. Kenapa? Karena dia bagian dari min alamatis sa'atil kubra, termasuk tanda-tanda besar dekatnya masa hari kiamat. Jadi munculnya Al-Imam Al-Mahdi itu sendiri. Al-Imam Al-Mahdi kemudian menjadikan bumi Al-Quds sebagai pusat kekhilafahan. Itu yang kemudian diutarakan oleh para ulama dalam alam shawab. Dalam hal ini ketika kemudian tegak kekhilafan di sana, ini kan berbicara tentang masa tegaknya kekhilafan Al-Imam Al-Mahdi. Di mana masa kekhilafan Al-Imam Al-Mahdi diikuti dengan kekuasaan katakanlah Isa bin Maryam, dan kita memahami betul jarak antara katakanlah muncul Al-Mahdi kemudian muncul Dajjal kemudian dibunuh oleh Isa bin Maryam yang kemudian membantu Al-Mahdi membunuh Dajjal itu sendiri. Dan kita mendapati bagaimana kemudian fase akhir zaman itu masanya umat Islam berjaya itu terakhir di masa Isa bin Maryam. Karena setelah itu Allah wafatkan orang-orang beriman dengan hembusan angin yang mewafatkan mereka seluruhnya, mewafatkan setiap orang yang memiliki keimanan di dalam qalbunya. Diwafatkannya kaum muslimin ini diikuti dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Maka yang dimaksud dengan maka sungguh telah dekat faqad danat al-zalazil wal balabil wal umur al-'idham, ini berbicara tentang
tanda-tanda besar hari kiamat berikutnya pasca wafatnya kemudian orang-orang yang beriman. Karena ketika tegak era kekhilafan pada masa Al-Imam Al-Mahdi diikuti dengan katakanlah kekuasaan umat di bawah pimpinan pada akhirnya Isa bin Maryam itu sendiri itu berada pada puncak-puncak kejayaan. Umat Islam betul-betul pada masa itu digambarkan tadi dalam hadis akan berada dalam kondisi qistan wa adlan, yakni keseimbangan hidup, kesejahteraan dan juga keadilan. Artinya tegak kebaikan. Beberapa lama ini tegak kebaikan, itu yang akan terjadi. Tegaknya syariat Islam secara kafatan, tersebarnya harta benda. Seorang Al-Mahdi akan membuka pintu-pintu kebenaran harta yang hari ini di era kapitalisme ini itu tidak terdistribusikan dengan baik. Karena paradigma kapitalis yang kemudian memungkinkan katakanlah individu-individu manusia menguasai sektor-sektor publik yang merupakan milik umat di dalam Islam itu, barang tambang dan sebagainya, emas di Papua dan sebagainya. Ketika tegak era kekhilafan itu akan diambil alih kembali. Isyarat dalam hadis ketika digambarkan seorang Al-Mahdi fayastaftihul kunuza, akan membuka pembenaran harta, yakni harta-harta yang terpendam. Ini isyarat seakan-akan bahwa sebelum era kekhilafan itu yang betul era suatu era yang kemudian di mana kekayaan pada waktu tidak terdistribusi dengan baik. Ketika tegak era kekhilafahan maka akan dikembalikan kepada keadilan pendistribusian harta benda. Maka seorang Al-Mahdi disifati oleh baginda Nabi SAW akan membuka pembenaran harta. Dalam hal ini ikhwatul kiram ma'azallahu wa iyyakum. Apa yang kemudian terjadi hari ini yang kemudian kita dapati. Kalau kemudian masih ada orang yang berbicara tentang khilafah, berbicara tentang solusi dua negara, bayangkan mau apa yang kemudian bisa kita harapkan dari opini isu solusi dua negara. 85% sudah dikuasai oleh mereka. Hari ini dengan angkuhnya antum bisa mendengar bagaimana kemudian Zionis Israel la'natul alaihim dengan angkuhnya kemudian mengultimatum kaum muslimin Palestina untuk meninggalkan tepi barat Gaza itu, mengatasnamakan membumi hanguskan Hamas. Itu yang kita dengar. Ujung-ujungnya apa ya, penguasaan wilayah. Dan sudah bukan hal yang aneh orang-orang Zionis Israel dengan serakahnya kemudian dengan tamaknya mereka dalam jangka yang tidak terlalu lama puluhan tahun saja mereka sudah menguasai 85% kurang lebih bumi Al-Quds itu, tanah Palestina itu, tanah milik kaum muslimin itu. Kemudian muncul solusi dua negara itu seperti ibarat kita berarti menyerahkan secara sukarela mengakui tegaknya negara Zionis Israel di tanah milik kaum muslimin yang bukan hanya tanah milik Palestina. Pertanyaannya, apa haknya kemudian orang-orang yang menjudge solusi dua negara itu menyerahkan, mewakili kaum muslimin menyerahkan tanah Palestina? Apa haknya? Tidak berhak. Di dalam pembahasan tentang al-milkiyah itu, kepemilikan umum masyarakat, kepemilikan kaum muslimin, maka tidak berhak hatta seorang khalifah pun misalnya tidak berhak kemudian dia menyerahkan bumi Al-Quds kepada musuh, kepada kafir harbi. Kalau bagaimana mungkin orang-orang yang tidak punya posisi, tidak punya katakanlah tidak dibayat umat untuk menjadi seorang khalifah, tiba-tiba bicara seakan-akan mewakili kepentingan kaum muslimin secara umum? Apa haknya? Malulah kemudian solusi dua negara itu diajukan. Solusi dua negara artinya 85% bumi Al-Quds diserahkan kepada mereka. Pertanyaan apakah mereka berhenti? Saya kira tidak. Yang ada kita mengakui kedaulatan mereka yang hari ini bahkan Palestina sudah dihapuskan. 15% itu tanahnya yang ditempati oleh kaum muslim Palestina hari ini. Ditempati oleh 5 juta. Itu cukup padat. Israel 9 juta menempati 85%. Bayangkan tadinya mayoritas di sana adalah kaum muslim Palestina. Sekarang jumlahnya kalah oleh jumlahnya orang-orang Israel itu sendiri. Kenapa? Ya sudah berapa banyak itu jumlah kaum muslimin yang kemudian dibunuh di sana. Ya'zubillah. Maka dalam hal ini apa yang kemudian dilontarkan sebagai solusi dua negara itu bukan solusi, melainkan menjustifikasi kezoliman itu sendiri. Maka dalam hal ini ikhwatul kiram ma'azallahu wa iyyakum, jelas kita sudah sering mendengar bagaimana kemudian Zionis Israel la'natul alaihim itu melanggar berbagai macam perjanjian. Bahkan sejarah mereka melanggar perjanjian itu, melanggar janji. Itu sudah terjadi dari semenjak masa Nabi Musa alaihissalam.
Mereka ditinggalkan, dititipkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Ditinggalkan kemudian oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa akan menerima Taurat di Bukit Tursina itu selama 40 hari. Di dalam suratul Baqarah dalam ayat bagaimana kemudian mereka menjadikan al-ijl sebagai tuhan sesembahan mereka. Pada sebelumnya mereka mendapat berbagai macam kenikmatan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, wa aghraqna ala Fir'aun. Mereka wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan, yakni Nabi Musa dan Bani Israel menyaksikan betul bagaimana pertolongan Allah atas mereka. Mereka segitunya sudah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah di depan mata-mata mereka. Kita masih mendengar kemudian anehnya orang-orang Bani Israel ini dahulu kala ketika kemudian mereka masih sempat-sempatnya berkhianat kepada janji untuk bertauhid itu, menyembah Allah, malah menyembah patung anak sapi. Datang kemudian Nabi Musa, betapa kecewa Nabi Musa atas mereka. Apa yang kemudian terjadi? Ini kan ketika pada akhirnya mereka bertobat dan sebagainya. Pada momentum, bayangkan ketika ada orang yang terbunuh di antara mereka, Allah merintahkan mereka kemudian antadzbahu baqarah, menyembelih sapi. Anak sapi mereka sembah, sapinya kemudian wajib disembelih. Ini menjadi isyarat Allah ajarkan kepada mereka, itu yang namanya binatang itu. Yang namanya binatang itu bukan untuk disembah, dia makhluk. Cipta Allah Subhanahu wa taala. Anak sapi disembah, induk sapinya wajib disembelih sebagai syarat untuk mengetahui siapa pembunuh, orang yang membunuh salah seorang di antara mereka itu. Ini kan gambaran dalam Al-Quran. Dalam hal ini hilangnya kemudian kekhilafan ikhwatul kiram azzalan uyakum telah disenandungkan bahayanya oleh para ulama, para salafun salih. Ajibtu lima yahudun nasu fihi yarubunal khilafata antazula. Aku heran dengan apa yang kemudian menyibukkan orang-orang ini di dalam persoalan khilafah itu. Yarubuna, mereka kemudian berharap mereka kemudian menyerukan agar khilafah itu antazula, agar segera lenyap. Ini istilahnya al-khilafah. Walau zalat lazalal khair anhum, padahal kalaulah kekhilafan ini hilang, maka hilanglah kebaikan atas mereka. Walaku ba'daha dzullan dzalilan, dan mereka kemudian akan mendapati setelah hilangnya khilafah itu kehinaan demi kehinaan yang teramat sangat. Wa kanu kal yahud awin nasara sawaun kullum dhallu sabila, mereka semua akan sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berada di jalan yang tersesat itu sendiri. Apa yang kemudian terjadi hari ini ketika kaum muslimin tanpa khilafah? Betul dalam hal ini seperti orang yang kehilangan induknya, kehilangan pegangan, kehilangan pedoman. Maka dari itu ikhwatul kiram azzalallahu ayakum, apa yang kemudian terjadi hari ini kepada kaum muslimin di bumi Al-Quds bahkan disifati oleh Al-Imam Ibnu Mubarak, innal jama'ata hablullahi fa'tasimu bi'urwatihil wuthqa liman dana kam yadfa'ullahu bisultani mudlimatan fi dinina rahmatan minhu wa dunyana laulal khalifatu lam tu'man lana subulun wa kana adhafuna nahban liaqwana. Sesungguhnya jamaah itu merupakan tali Allah, maka pegang teguhlah ia dengan buhul tali yang amat kuat bagi siapa saja yang kemudian beragama. Berapa banyak kemudian Allah menjaga betapasa fidinina, yakni khalifah di dalam agama kita sebagai rahmat darinya dan juga bagi kehidupan dunia. Kalaulah tiada khalifah, laulal khalifatu lam tu'man lana subulun. Kalaulah tiada khalifah, maka tidak akan jamak, tidak akan aman jalan-jalan manusia itu, tidak akan aman jalan-jalan. Wa kana adafuna, di mana orang yang lemah di antara kita akan terinjak kemudian orang yang kuat di antaranya. Itu yang kemudian terjadi hari ini. Nah, ini kan tentu menjadi PR dan menjadi PR bagi kaum muslimin yang kemudian beriman kepada Al-Mustafa SAW untuk berjuang, memperjuangkan tegaknya bisyarah itu sendiri. Dan ingat dalam hal ini, berjuang atau tidaknya kita pada prinsipnya kekhilafan akan tegak. Karena ketika kemudian kita tidak berjuang, Allah akan menggantikan dengan generasi lain lebih baik. Pertanyaannya, kita memilih yang mana? Maka tidak ada kemudian orang yang berakal sehat, seorang mukmin yang berakal sehat, melainkan ia akan memilih jalan perjuangan itu sendiri. Apa yang kemudian terjadi kepada bumi Al-Quds ini menunjukkan urgensi persatuan kaum muslimin. Logika mana? Jangankan menggunakan logika syar'i, menggunakan logika akal sehat saja, seperti bayangan, seperti taslih perumpamaan, katakanlah kaum muslimin seperti kemudian lidi demi lidi yang tercerai-berai, tidak terikat.
Satu persatu mudah dipatahkan. Tapi bayangkan ketika kemudian lidi tadi disatukan, kemudian diikat oleh ikatan yang kuat, itu perumpamaan ketika kaum muslimin bersatu di bawah naungan ikatan yang kuat, ini akidah Islam, menegakkan Islam di dalam naungan era kekhilafan Islam itu sendiri di bawah komando seorang khalifah yang sekali ia mengomandokan sekali kemudian dia memberikan komando seruan jihad atas kaum muslimin tadi itu pasukan-pasukan kaum muslimin di barak-barak mereka, maka kita bisa mendapati bagaimana kemudian pasukan di negeri A, di negeri B, di negeri C, berapa jumlah kaum muslimin itu, maka kita akan persiapkan era itu. Dalam hal ini ikhwatul kiram ma'azalal wa iyyakum, terakhir dalam hal ini baginda Nabi SAW akan mengabarkan orang-orang Yahudi yang kemudian hari ini mereka menjajah bumi Al-Quds di dalam khobar-khobar Nabawiyah di akhir zaman itu kelak akan terjadi peperangan besar antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, hingga pohon-pohon pun juga berbicara membantu kaum muslimin menunjukkan tempat persembunyian mereka. Ketika digambarkan mereka bersembunyi, artinya mereka terdesak dan mereka kalah. Karena tidaklah kemudian mereka bersembunyi, berarti mereka dalam kondisi terdesak. Nah, isyarat dalam hadis Nabi SAW hingga pohon mengatakan, ya muslim, wahai muslim, hadza Yahudi wara'i faktulha, faktuluh. Ini ada orang Yahudi di belakangku, bersembunyi di belakang pohon. Memprihatinkan, itu akibat kezaliman mereka sendiri, maka bunuhlah ia. Ini bagian gambaran dari peristiwa di akhir zaman yang pasti akan terjadi. Dan itu terjadi pasca summa takunu khilafatan ala minhajun nubuwah, kembali kemudian izah kaum muslimin, dan antum bisa bayangkan berapa kemudian ganjaran pahala jariyah yang kemudian bisa diterima oleh orang-orang yang beriman ketika kemudian hari ini mereka terjun ke tata masyarakat untuk memahamkan masyarakat kepada urgensi mempersiapkan era kemenangan, era tegaknya keadilan, era tegaknya keseimbangan hidup kesejahteraan, terutama tegaknya keadilan, tegaknya Islam secara kafatan, terlindunginya darah, kehormatan orang-orang yang beriman, bukan hanya Palestina, bahkan seluruh jengkal negeri kaum muslimin itu sendiri di bawah naungan khalifah yang memiliki izzah yang disifati oleh baginda Nabi SAW, innamal imamu junnatun yuqatalu wa yutaqabi. Barakallahu lana wa lakum ikhwatil kiram. Fansurna alal qawmil kafirin, ya Allah ya Aziz ya Arhamar Rahimin. Amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din. Wansurna ya Allah ya Aziz alal qawmil kafirin adh-dhalimin. Wansurna ya Allah ya Aziz ala sahyiniyin. Wala hawla wala quwwata illa bika ya Allah. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.